Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Noviati, Eskom Mkom. Saya salah satu staf pengajar Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Proyek Informatika. Pemaparan ini saya lakukan untuk memenuhi SMATS-DOS bagian PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Materi yang saya sampaikan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery. Pada awal semester saya selalu menyampaikan kontrak pembelajaran yang dimulai dari maksimum batas keterlambatan mahasiswa masuk ke kelas, minimum mahasiswa mengikuti sesi perkuliahan dalam satu semester, kegiatan dalam satu semester seperti tugas individu, tugas kelompok, kuis, dan lain-lain, dan juga sistem penilaian. Yang kedua, pada awal semester saya juga selalu menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan konsep baik yang terdiri dari modul, bahan ajar, diktat yang digunakan, serta buku yang bersumber dari dalam dan luar negeri yang juga digunakan oleh kampus-kampus lain yang memiliki program studi yang sama. Keempat, studi kasus baik yang berasal dari buku referensi dari dalam maupun dari luar buku seperti kasus mengenai proyek. Buku referensi yang saya gunakan antara lain yang pertama dari Tri Hendradi Cornelius tahun 2014 mengenai Mastering Microsoft Project 2013. Kemudian buku selanjutnya yaitu mengenai IT Project Management. Kemudian buku mengenai manajemen, The Managerial Process. Kemudian buku selanjutnya adalah Software Project Management for Small to Medium Size Project. Bagian kelima yaitu multimedia yang saya lakukan yaitu menggunakan e-learning unsud atau LDRU, Zoom, Google Meet, WhatsApp Group kuliah, dan juga Telegram. Bagian kedua dari metode DIA yaitu interaction. Interaction atau interaksi yang saya lakukan antara lain satu, berdoa bersama. Kemudian yang kedua, menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi terhadap mahasiswa. Kemudian yang keempat, pemaparan materi baik dengan menggunakan ceramah atau dengan metode brainstorming. Kemudian yang kelima, interaction yang saya lakukan adalah diskusi, dan yang keenam adalah latihan soal. Metode ketiga dari DIA yaitu assessment. Assessment merupakan penilaian, sehingga penilaian yang saya lakukan berdasarkan hasil latihan atau tugas mahasiswa baik secara individu maupun kelompok, tugas hasil proyek, kuis, UTS, dan juga UAS. Manajemen Proyek Informatika merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS, merupakan mata kuliah mengenai konsep dan aplikasi manajemen proyek, serta proses manajemen proyek mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengakhiran suatu proyek. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa pertama mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen proyek dan mengimplementasikan dalam proses manajemen proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses dan tahapan manajemen proyek mulai dari persiapan sampai dengan pengakhiran sebuah proyek. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan proses manajemen proyek dengan menggunakan salah satu software pengelolaan proyek seperti Microsoft Project. Materi mata kuliah manajemen proyek informatika ini terdiri dari 14 pokok bahasan, di antaranya adalah 1. Pengenalan proyek dan proyek informatika.
Pada sesi kedua, mempelajari mengenai konsep manajemen proyek dan project triangle. Pada sesi ketiga, mempelajari siklus hidup proyek dan proposal proyek. Dan pada sesi keempat, mempelajari mengenai contingency plan dan manajemen resiko. Pada sesi kelima, perencanaan proyek dan project time management. Pada sesi keenam, mempelajari WBS dan project time management. Pada sesi ketujuh, penjadwalan proyek seperti GPM, PDM, dan kontrak proyek. Kemudian pada sesi ke-8, materi yang dipelajari mengenai organisasi proyek dan dokumentasi proyek. Pada sesi ke-9, simulasi kegiatan manajemen proyek. Sesi ke-10 dan sesi ke-11 mempelajari simulasi manajemen proyek dengan menggunakan salah satu software manajemen proyek, yaitu Microsoft Project. Pada sesi ke-12 mempelajari mengenai alokasi sumber daya atau resources dan leveling resources. Kemudian pada sesi ke-13 mempelajari mengenai pengelolaan biaya proyek dan cash flow proyek. Dan pada sesi ke-14 akan dilakukan presentasi hasil akhir dari proyek mahasiswa. Pokok bahasan tersebut disajikan dalam 14 sesi pertemuan ditambah dengan sesi UTS dan sesi UAS sehingga jumlah keseluruhan sesi pertemuan menjadi 16 sesi. Asesmen yang dilakukan pada mata kuliah manajemen proyek informatika ini dibagi atas beberapa hal. Yang pertama yaitu partisipasi sebesar 10%. Kemudian yang kedua, penilaian team based project berbobot 50% yang meliputi penilaian kerja individu 15%, kerjasama tim 20%, dan penilaian hasil project 15%. Kemudian poin UTS yaitu 20% dan UAS 20%. Baik, demikian untuk PDD UKT-PT dari saya. Terima kasih. Dan setelahnya akan saya sajikan video pembelajaran atau pengajaran yang dilakukan secara luring di kelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memasuki sesi perkuliahan ya pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga perkuliahan pada hari ini berjalan dengan lancar, kalian bisa mendapatkan materi yang didapatkan dengan baik gitu ya, dan bisa mempelajari ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan. Ya, terima kasih ya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga lancar. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah manajemen proyek informatika, yaitu materi sesi ke-7 ya, yaitu tentang penjadwalan proyek, khususnya materi GPM dan PDM. Nah, GPM dan PDM itu apa? Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kontrak kuliah dan RPS dari mata kuliah manajemen proyek informatika. Demi penjadwalan proyek atau GPM. Ya, GPM ini kepanjangan dari apa? Critical Path Method. Ya, Critical Path Method. Dan PDM itu adalah Precedence Diagram Method. Jadi, nah, diagram jaringan proyek atau tadi disebut PDM atau GPM itu sebenarnya adalah merupakan skema, karena dua-duanya merupakan diagram jaringan proyek gitu ya. Nah, jadi diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode activity atau activity on a row atau activity on node. Jadi nanti cara membuat jaringan diagram project itu didasarkan pada dua hal ini. Apakah penamaan dari aktivitas project itu didasarkan pada node, ya, node atau titiknya, atau didasarkan pada arrow notation atau garis yang menghubungkan atau anak panah yang menghubungkan antara kedua aktivitas.
Kemudian preceding diagram method ya atau PDM itu adalah metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak. Kemudian terdapat bentuk ketergantungan. Tadi ada aktivitas A, B, C, D, E sampai H gitu ya. Nah, apakah setiap aktivitas itu memiliki ketergantungan atau tidak? Nah, maka untuk melihat apakah dia memiliki ketergantungan, apakah dilaksanakan di awal, di akhir, sebelum atau sesudah, maka ini ada 4 ketergantungan yang dipakai untuk menggambarkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Yang pertama adalah finish to start ya atau disingkat FS. Ya, mungkin definisinya adalah sebenarnya ketika ada finish to start, kita mengidentifikasinya adalah dari kata paling belakang, start to finish gitu ya sebenarnya. Nah, sehingga ketika finish to start artinya kegiatan tersebut gitu ya bisa dimulai selama aktivitas lain selesai. Gitu ya. Definisinya kan seperti ini. Ini adalah finish to start gitu ya. Jadi aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir gitu ya. Jadi maksudnya dia bisa dimulai ketika aktivitas lain selesai. Intinya seperti itu. Nah, sama dengan start to finish. Nah, start to finish kalau ini itu startnya di belakang, maka membacanya tidak dapat dimulai. Kalau ini finishnya di belakang, maka dia tidak dapat diakhiri gitu ya. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Kemudian start to start dan finish to finish, tentunya dua aktivitas tersebut bisa dimulai bersamaan. Ketika finish to finish, maka dua kegiatan tersebut bisa diselesaikan bersamaan. Nah, ini sebagai contoh ya rekan-rekan semua, bahwa untuk menggambarkan diagram GPM atau PDM, maka sebenarnya kita bisa mengidentifikasi beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam proyek. Ya, sebagai contoh, di sini ada aktivitas yang pertama adalah analisis kebutuhan software, yang kedua pemodelan sistem, yang ketiga ada analisis kebutuhan hardware. Ya, masing-masing semua aktivitas dari urutan pertama sampai dengan terakhir itu sudah diberi kode, sehingga ketika kita menggambarkan diagram GPM nanti cukup dengan kode aktivitas saja. Jadi tidak perlu dituliskan panjang lebar seperti ini, tapi cukup kodenya yang kita pakai. Kemudian di sini ada kolom aktivitas yang mendahului dan durasi. Nah, inilah yang merupakan implementasi tadi aturan ketergantungan ya. Finish to start, start to finish, finish to finish, atau start to start, seperti itu. Sehingga kita akan bisa mengidentifikasi sebenarnya kegiatan mana mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, mana yang terlebih dahulu dimulai, mana yang berikutnya, atau mana yang terlebih dahulu diselesaikan. Maka kita bisa mengidentifikasi. Nah, ketika ada tabel seperti ini, maka kita sebenarnya bisa langsung mengetahui mana kegiatan yang paling awal. Gitu ya. Nah, maka kita ketahui mungkin seperti materi sebelumnya, maka kita bisa mengetahui bahwa ketika kegiatan di dalam tabel ini tertulis aktivitas yang mendahulunya itu kosong, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa aktivitas tersebut dimulai awal atau pertama kali gitu ya. Nah, berarti kegiatan A, B, C ini kosong, maka ini bisa kita identifikasi bahwa kegiatan ABC itu adalah kegiatan pertama. Sekarang kita lihat di gambarnya. Ini adalah node ya. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk mengidentifikasi aktivitas ini adalah ada node awal dan node akhir, atau tadi activity on a row atau activity on node. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah activity on a row. Maksudnya gimana? Kita bisa menamai aktivitas A ini itu terletak di row notation-nya, bukan di node-nya. Node-nya itu ada 1 ke 2. Aktivitasnya namanya apa? Aktivitas 1. Kenapa ini sama dengan 1? Karena di sini durasinya 1. Demikian seterusnya. Nah, tadi ada pengertian bahwa burst itu apa sih? Merge itu apa? Nah, burst itu ini. Burst awalnya 1, keluarannya banyak, maka dia menjadi burst. Sedangkan merge, masukannya lebih dari 1, keluarannya 1.
ya, atau masukannya banyak keluarannya satu, maka dia merge ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti? Ini akan diimplementasikan dalam GPM atau CPM ya. Oke. Kemudian menghitung waktu proyek ya. Karena kita mempelajari tentang penjadwalan, tentunya kita harus tahu aktivitas A dimulai kapan, selesai kapan gitu ya. Kemudian kegiatan B itu bisa dimulai kapan, selesai kapan, dan seterusnya ya. Maka dalam menghitung waktu proyek ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada durasi, ini durasinya ya 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Kemudian ada earliest start, berarti itu adalah waktu paling cepat dimulai. Kemudian ada earliest finish, berarti waktu paling cepat diselesaikan. Kemudian ada late start, berarti waktu paling lambat kegiatan dimulai. Kemudian ada late finish, itu adalah waktu paling lambat kegiatan diselesaikan. Kemudian ada free float dan total float. Nah, ini free float dan total float itu apa? Itu nanti akan kita ketahui secara pasti ketika kita sudah menggambar ya. Kalau definisinya ini pasti akan yang mana gitu ya, ketika nanti dibuktikan dengan gambar baru kita bisa mengetahui ya. Oke, free float, jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi waktu awal kegiatan berikutnya. Oke, kemudian ada tabel slack. Nah, ini implementasi dari nanti rekan-rekan semua bisa menggambarkan ketika sudah ada daftar kegiatan proyek, durasinya berapa gitu ya. Kemudian ada nanti kalau di dalam Microsoft Project itu ada namanya predecessor. Predecessor itu adalah tadi ya aturan pengerjaan sebuah kegiatan proyek, apakah ES, EF, LS ataukah LF tadi sebelumnya. Ya, kita menyelesaikan sebuah diagram GPM, karena diagram GPM ini adalah awalnya terbentuk dari satu node ya, satu node awal dan ini satu node akhir gitu ya. Maka di sini ada arrow notation, maka activity-nya diberi apa? X itu adalah durasi. Nah, kemudian ini ada A. Simbol A itu adalah sebenarnya di sini itu EF. Ya. Bukan F ya, ES maaf. Di sini ES ya. Kemudian di sini EF, kemudian di sini LS, di sini LF. Nah, sehingga rumus ini nanti bisa diterapkan. EF itu sama dengan adalah, berarti ini sama dengan durasi, berarti ES ditambah X gitu ya. ES ditambah durasi itu sama dengan ini. Nah, kemudian LS ini itu sama dengan LF dikurangi durasi gitu ya, durasinya X nanti masuk ke sini. Kemudian FF itu adalah ES-nya dari kegiatan ini. Berarti kalau kegiatan 2, berarti EF-nya kegiatan A ini sebenarnya adalah ES-nya kegiatan berikutnya. Gitu ya. Maka ketika nanti masuk ke rumus ya, mencari FF dengan TF itu bisa kita masukkan, maka FF itu adalah ES-nya dari kegiatan ini dikurangi dengan EF-nya ya. EF-nya ini itu dari kegiatan ini. Gitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya berapa? Kalau ada selisih, maka itu kita bisa pakai untuk perhitungan maju dan mundur. Jadi untuk bisa mengisi tabel slack ini, itu nanti ada teknik cara cepat menghitung tabel slack dengan cara perhitungan maju dan perhitungan mundur. Contoh kasusnya, ya, contoh kasusnya adalah misalnya ada satu kegiatan proyek dimulai dari kegiatan 1 yaitu mulai, kegiatan 2G, kegiatan D, dan seterusnya sampai dengan kegiatan selesai ya. Semua ya, kegiatan selesai. Nah, sehingga kita akan mencari ya. Yang pertama adalah buat diagram network atau GPM tadi, kemudian tentukan waktu proyek, kemudian tentukan lintasan kritis, kemudian kita akan membuat ya tabel slack lengkap tadi ya, ada ES, EF, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa implementasikan hasil dari tadi perhitungan maju dan mundurnya. Contoh ya, saya mencontohkan saja perhitungan maju. Misalnya
Di sini kita lihat ada satu node yang inputannya lebih dari satu. Ya, perhitungan maju tadi diambil dari nilai yang terbesar. Ya, perhitungan maju nilai terbesar. Sekarang, misalnya kita sudah selesai menggambar nih kegiatan GDA, maka kita akan identifikasi node 2 masukannya 1, node 3 1, node 4 1. Maka kita lihat node berikutnya node 5. Dia masukannya 2. Maka kita akan mencari nilai untuk bisa masuk ke node ini itu adalah nilai yang terbesar. Kita lihat 4 ditambah 12 hasilnya 16. Itu dari sini. Sedangkan di sini 5 ditambah 9 itu hasilnya 14. Berarti besar yang mana? 16. Maka yang masuk ke node ini itu adalah nilai dari sini. Nah, ini sebagaimana? Berarti dia merupakan suatu kegiatan yang tidak memiliki waktu tunda, gitu ya. Nah, itu nanti yang akan masuk ke sini karena ini perhitungan maju ke sana. Ya, sama dengan yang ini. Ini masukannya 2, maka kita harus bandingkan sehingga nilai yang terbesar yang nanti masuk ke node ini. 5 ya ditambah 20 hasilnya 25. Sedangkan 10 ditambah 2 hasilnya 12, gitu ya. Maka hasil yang masuk ke sini adalah 25 dari sini, nilai terbesar. Begitu pula dengan yang ini. Itu adalah untuk maju. Sedangkan yang mundur, sama, kita intip dari sini, kira-kira node yang inputannya lebih dari 1 ya. Ini 1, ini 1. Ini 2. Nah, berarti node ini kita akan bandingkan dan hasilnya yang terkecil, gitu ya. Nah, sehingga di sini berarti untuk mengurangi maka nilai yang di bawah 25 dikurangi 20 hasilnya 5, 28 dikurangi 9 hasilnya 19. Maka yang masuk ke sini adalah nilai terkecil, gitu ya. Oke, sama dengan ini. Ini dari sini adalah 23 dikurangi 10 13. Kalau dari sini 5 dikurangi 5 0. Dari sini 16 dikurangi 4 12. Maka yang masuk ke sini adalah 0. Nah, maka node 1 sesuai konsep wajib nilainya 0 0. Ini demikian materi untuk sesi pada kali ini ya. Ini tugas individu, silahkan nanti bisa dikerjakan kemudian dikumpulkan pada pertemuan 8 ya. Sebelum penjelasan mengenai tugas, apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Nama, kemudian pertanyaannya apa? Saya sih bisa ingin bertanya apa perbedaan free float dan total float. Oke, ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Oke, apa perbedaannya free float dan total float? Sebenarnya kalau di dalam tabel slide ada ya. Ini adalah tabel free float dan ini total float. Nah, kalau lihat dari penjelasan tadi sebelumnya bahwa free float itu merupakan hasil dari perhitungan maju, ya, perhitungan maju. Berarti kalau perhitungan maju maka akan dilihat dari nilainya yang terbesar, sedangkan TF itu dari perhitungan mundur, nilainya yang terkecil. Nah, maka sebenarnya perbedaannya adalah ya, kalau misalnya di dalam GPM kita bisa mengetahui nilai aslinya dari node, maka kita langsung masukkan. Tapi ketika terjadi perbedaan angka antara hasil perhitungan dengan yang masuk ke node, itulah yang akan masuk ke FF. Nah, kalau dari definisi, FF atau free float itu adalah waktu tunda yang tidak mempengaruhi waktu awal kegiatan berikutnya. Contoh, pada kegiatan A sama B. Kegiatan A waktu tundanya 2 hari. Tapi walaupun ditunda 2 hari, kegiatan B tetap bisa dilaksanakan di hari berikutnya. Jadi nggak berpengaruh. Ya. Sedangkan TF itu adalah waktu tunda yang tidak mempengaruhi waktu akhir proyek. Jadi misalnya tadi ya dari diagram GPM, waktu akhir proyeknya adalah 35 hari. Maka walaupun ada kegiatan yang memiliki waktu tunda sampai sekian hari, itu tidak akan mempengaruhi jumlah hari pengerjaan proyek, yaitu 35 hari. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, Mas ya? Ya. Oke, ya baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan Mas. Saya Vito Darmawan izin bertanya Bu, apakah ada cara yang praktis dalam mencari lintasan kritis?
Oke, baik, terima kasih Mas Adnan ya pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya materinya bisa kita lanjutkan ya, tapi mungkin karena ditanyakan, saya akan sampaikan beberapa trik yang bisa kita ambil untuk bisa mencari lintasan kritis. Yang pertama, tadi dalam diagram GPM sebenarnya kita sudah bisa langsung mengidentifikasi ya bagaimana cara mencari lintasan kritis, yaitu tinggal dilihat aja. Yang nilai node-nya sama, maka itu menjadi kandidat lintasan kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lihat di dalam tabel slack, berarti kita lihat adalah tadi diagram GPM-nya, kemudian tabel slack. Nah, kalau di dalam tabel slack nilai FF dengan TF-nya 00, maka ini adalah lintasan kritis. Kita bisa cek. Tadi lintasan kritisnya adalah D, E, C. Ya. Sekarang yang pertama, kegiatannya mulai. Itu kita anggap bukan sebuah kegiatan. Walaupun ini 00 berarti bukan lintasan kritis. Sekarang yang berikutnya D. FF-nya 0, TF-nya 0. Ini lintasan kritis. Kemudian E. Ini lintasan kritis. Kemudian I bukan, ya berarti C. Ini lintasan kritis. Selesai, ini bukan kegiatan. Maka D, E, C. Betul ya, sesuai dengan yang tadi. Maka cara kedua ini sebenarnya kita bisa mengetahui secara praktis bagaimana sebuah kegiatan itu masuk dalam lintasan kritis atau bukan. Ya, mungkin seperti itu. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Baik, kalau cukup, mungkin sebelum diakhiri saya akan sampaikan summary ya dari kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk penjadwalan sebuah proyek yang perlu kita persiapkan adalah pertama adanya kegiatan yang sudah disusun dalam sebuah WBS atau Work Breakdown Structure. Ya. Tadi kita sudah mengetahui kegiatannya ada dari kegiatan awal sampai akhir A sampai Z. Kemudian kita tentukan durasinya berapa. Kemudian kita tentukan lagi kegiatan mana yang dilakukan pertama kali dan dikerjakan paling terakhir. Ya, nanti akan diketahui nilai ES, EF, LS, LF, FF, dan TF. Ya, mungkin yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan lintasan kritis berdasarkan dengan diagram GPM yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan semua atribut dari kegiatan, baik nilai ES, EF sampai dengan TF-nya, dan juga apakah kegiatan tersebut merupakan lintasan kritis atau bukan. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi sebuah proyek, waktu yang paling cepat dikerjakan itu kapan, maka bisa teridentifikasi di perhitungan maju ataupun mundur nilainya berapa, maka total proyeknya akan diketahui. Sehingga kalian bisa lebih praktis ketika misalnya kalian mendapatkan sebuah proyek, kegiatannya apa sih? Kemudian dibuat WBS, ditentukan durasinya, kira-kira butuh berapa hari. Nah, sehingga pada materi berikutnya kita bisa menentukan ketika sudah ditentukan berapa jumlah harinya, biayanya berapa berdasarkan alokasi waktu. Mungkin secara umum materi kita pada pagi hari ini seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian dokumentasi pengajaran pada PDD UKT-PT dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.